Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Usi Firisfaria dari kelas MNJ 22B dengan MPM 224117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam tim dan kelompok pengambilan keputusan. Penentu kinerja tim, komitmen terhadap tujuan dan komitmen anggota terhadap tujuan tugas dan strategi kinerja untuk mencapainya, memfasilitasi kinerja sama inovasi dan upaya ekstraksi untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Perilaku kepemimpinan yang sangat relevan untuk meningkatkan komitmen terhadap tujuan bersama meliputi mengartikulasi visi yang menghubungkan tujuan tugas dan nilai-nilai dan cita-cita anggota. Menjelaskan mengapa suatu proyek atau instansi baru itu penting, menetapkan tujuan tugas yang jelas dan merencanakan strategi kinerja yang relevan untuk mendayakan anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan solusi kreatif terhadap permasalahan. Penentu kinerja, keterampilan anggota dan kejelasan. Kinerja kelompok akan lebih tinggi bila anggotanya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan mereka memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan harus dilakukan, dan oleh siapa. Organisasi dan koordinasi internal. Kinerja akan menurun jika sebuah tim memiliki orang-orang berbakat, tapi mereka diberi tugas yang keterampilannya tidak relevan, atau tim menggunakan strategi kinerja yang tidak konsisten dengan keterampilan anggotanya. Koordinasi eksternal. Kinerja sebuah tim juga tergantung pada sejarah mana aktivitas tim konsisten dengan aktivitas keterkaitan di bagian lain organisasi. Dan pentingnya koordinasi eksternal ini meningkatkan seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan. Kerjasama dan saling percaya. Tingkat kerjasama dan rasa saling percaya yang tinggi lebih mungkin terjadi ketika anggota mengidentifikasi diri mereka dengan tim atau unit kerja, menghargai keanggotaan mereka, dan sangat kohesif. Penentu kinerja tim juga ada model mental bersama yang kuat, memberi sumber daya dan dukungan politik, keberagaman anggota, dikotomi proses kelompok dan subkelompok dalam tim. Tim kerja fungsional dan lintas fungsi. Tim kerja fungsional dalam tim operasi para anggota cenderung memiliki pekerja yang agak terspesialisasi dan biasanya dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya seorang pemimpin yang ditunjuk yang memiliki wewenang besar atas operasi internal dan eksternal. Tim kerja lintas fungsi. Nah, tim kerja lintas fungsi semakin banyak digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi kegiatan yang saling bergantung antar subunit khusus. Tim biasanya berdiri dari perwakilan dari masing-masing subunit fungsional yang terlibat dalam suatu proyek dan mungkin juga mencakup perwakilan dari organisasi luar seperti pemasok, klien, dan mitra usaha. Keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin tim proyek lintas fungsi. Keahlian teknis. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan hal-hal teknis dengan tim anggota dari berbagai latar belakang. Keterampilan manajemen proyek. Pemimpin harus mampu merencanakan dan mengatur kegiatan proyek, memilih anggota tim yang menentukan syarat, dan menangani tanggung jawab anggaran dan keuangan. Kemampuan Pemimpin harus mampu memahami kebutuhan dan nilai-nilai tim anggota, mempengaruhi mereka, menyelesaikan konflik, dan membangun. Kemampuan kognitifan, pemimpin harus mampu memecahkan permasalahan kompleks yang memerlukan kreativitas dan pemikiran sistem, dan memahami bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda. Keterampilan politik. Pemimpin harus mampu mengembangkan kualitasasi dan mendapatkan sumber daya, bantuan, dan persetujuan dari manajemen pusat dan pihak terkait. Tim kerja fungsional dan lintas fungsi. Tim virtual. Dalam virtual, para anggotanya terpisah secara geografis dan mereka jarang bertemu tatap muka. Sebagian besar berkomunikasi antara anggota bergantung pada komputer dan teknologi telekomunikasi. Misalnya email, SMS, konferensi video, groupware, atau telepon seluler.
Pedoman untuk pemimpin tim. Yang pertama yakni menekankan kepemimpinan dengan nilai-nilai bersama. Yang kedua, mengembangkan identifikasi kolektif. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi sosial. Yang keempat, komunikasi aktivasi dan prestasi. Yang kelima, adakanlah sesi latihan. Dan yang keenam, gunakan alasan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.